قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Sesungguhnya kebenaran itu ada barometernya. Ya, namanya al-haq, itu ada timbangannya. Apa timbangan kebenaran? Qala Allah wa qala Rasul wa ma fahimahus sahabah. Timbangan kebenaran adalah Al-Qur'anul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Nabi SAW yang sahih, dan apa yang dipahami oleh ahli bid'ah. Inilah timbangan kebenaran bagi ahlus sunnah. Ya, oleh karena para ulama mengatakan, inna mimma tamayyaztum bihi ya ahlus sunnah an kulli tawaifi ahlil bid'ah annakum qayyadtum afhamakum bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa fahmi salafil ummah. Kata beliau, kata para ulama, sesungguhnya yang menyebabkan antum spesial, yang menyebabkan antum berbeda dengan semua ahli bid'ah yang ada, yang menyebabkan antum berbeda dengan mereka adalah yaitu antum mengikat pemahaman antum dengan Al-Quran, dengan sunnah, dan dengan pemahaman para salafus soleh. Ahli bid'ah nggak punya ini, jamaah. Hanya ahlus sunnah yang memiliki keistimewaan ini. Maka ahlus sunnah, hendaklah kita ini mengenali akidah kita. Apa yang membedakan kita dengan ahli bid'ah? Karena itu yang membuat kita spesial. Itu yang membuat ahlus sunnah itu berbeda dengan ahli bid'ah. Qala al-Imam al-Auza'i rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh Imam Muhammad ibnul Husain al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Al-Imam al-Ajurri mengatakan, alaika bi atharis salaf wa in rafadakan nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, hendaklah engkau, wajib bagimu untuk berpegang dengan jejaknya para salaf, dengan pemahaman para salaf, meskipun manusia menolakmu, meskipun orang-orang tidak menganggap dirimu. Namun kata beliau, wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan hati-hati, jauhkanlah diri kalian dari pendapat-pendapat manusia-manusia, dari ide-ide atau pendapat-pendapat manusia selain pendapatnya para salaf. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, meskipun mereka membungkus ucapan mereka dengan sebaik-baik ucapan. Jangan, tetap berpegang dengan apa yang dipahami oleh para salafus saleh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sebagaimana beliau menyebutkannya di dalam majmu' fatwanya, beliau mengatakan, innamal muttaba' fi itsbati ahkamillahi, sesungguhnya dalam menetapkan hukum-hukum Islam, hukum-hukum di dalam agama Allah, maka yang diikuti itu cuma 3 hal: kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa sabilis sabiqinal awwalin. Hanya 3 yang diikuti dalam menetapkan akidah atau menetapkan ibadah. Itu timbangan kita. Fala yajuzu itsbatu hukmin syar'iyyin biduni hadhil usul tsalatsa la nassan wala istinbatan bihalin, intaha kalamhu rahimahullah taala. Maka tidak boleh menetapkan sesuatu apapun dari agama ini tanpa 3 perangkat tadi. Ya, tanpa 3 perangkat tadi: kitabullah, sunnah Nabi, dan pemahaman para salafus saleh. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Maka timbangan inilah, dengan timbangan inilah kita menimbang kelompok-kelompok dakwah yang ada. Kita menimbang bagaimana firqah ini, bagaimana firqah ini, bagaimana firqah ini, semuanya kita timbang benar atau tidaknya dengan 3 perangkat ini. Bukan dengan hawa nafsu kita, bukan dengan perasaan kita, bukan dengan apa kata fulan dan fulan, menurut pendapat fulan dan fulan, tidak. Namun menghukumi seseorang itu menyimpang atau tidak, menghukumi kelompok dakwah menyimpang atau tidak, dihukumi dengan 3 perangkat ini. Namun sangat disayangkan, sebagian orang itu menghukumi, menimbang sesuatu bukan dengan 3 perangkat tadi, namun menimbang sesuatu dengan perangkat-perangkat atau timbangan-timbangan yang tidak syar'i. Ya, seseorang menimbang dia di atas kebenaran dengan misalnya kathratul atba', dengan pengikut yang banyak, followers yang banyak.
Dia mengatakan fulan ini di atas kebenaran. Kenapa? Lihat kalau dia pengajian yang hadir banyak. Lihat fulan di Instagramnya, di YouTube-nya, atau di Facebook-nya, atau sekarang sudah ada yang di TikTok. Masya Allah. Ya, lihat Ustadz fulan itu di TikTok, pengikutnya banyak, followersnya banyak, yang nge-like banyak, yang subscribe banyak. Semuanya itu dianggap sebagai dalil menentukan bahwa fulan yang ada di sana itu di atas kebenaran. Ya. Maka dibantah oleh para ulama, seandainya memang benar angka-angka yang ada di situ, angka banyaknya subscribe, banyaknya followers, banyaknya likes, banyaknya viewers, seandainya benar angka-angka tersebut, maka tetap itu tidak menunjukkan dia di atas kebenaran. Tapi terkadang memang nggak benar angkanya jamaah. Ya kan? Ada nggak yang jualan followers? Hah? Banyak yang jualan followers. Berapa katanya? 100.000 followers harganya berapa? Ada yang tahu? Anak nggak tahu ini. Iya. Ada jasa followers gitu. Tergantung mau followers berapa. Dan itu akunnya kebanyakan akun-akun apa? Fake. Akun-akun palsu. Iya. Akun-akun palsu, nama-nama yang nggak jelas, foto-foto yang nggak jelas. Ya, dijadikan sebagai akun untuk ngefollow fulan dan fulan yang tadi sudah dibayar dengan angka sekian. Tapi seandainya taruhlah benar, semua yang ada di dalam followersmu itu orang yang nyata, real, bukan akun palsu. Tetap itu tidak bisa dijadikan dalil, dijadikan bukti bahwa fulan itu di atas kebenaran. Kenapa? Karena timbangan kita sudah jelas di atas kebenaran atau kebatilan. Timbangannya apa tadi? Quran Sunnah dengan pemahaman as-salaf. Itu timbangannya. Dan ternyata jamaah, followers yang banyak justru banyak dicela di dalam Al-Quran. Ya, pengikut yang banyak justru mendapatkan celaan dari Allah di dalam Al-Quran. Allah mengatakan dalam surah Al-An'am, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila kau mengikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surah Al-Hadid, faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Di antara mereka ada yang mendapatkan petunjuk, namun wa katsirun minhum, mayoritas mereka fasiqun. Kebanyakan mereka di atas kesesatan. Ya, bahkan diriwayatkan oleh Al-Laits ibn Sa'ad dan yang lainnya. Beliau mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullah. Laits ibn Sa'ad dan yang lainnya mengatakan, inna kathrata adba'ir rajul isyaratun ala adami sihhati da'watihi. Sesungguhnya followers yang banyak bagi seseorang itu isyarat, nggak bisa dipastikan, itu tanda kalau dakwahnya nggak beres. Ya, followers yang banyak ada isyarat kalau dakwahnya nggak beres. Kenapa? Karena al-haq, ahlul haq itu sifatnya senantiasa minoritas. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi mengatakan bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali dalam keadaan terasing, maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Ana tanya sama antum, terasing ini mayoritas atau minoritas? Minoritas. Itu sifatnya ahlus sunnah, minoritas di tengah-tengah manusia. Maka tidak bisa dijadikan dalil kalau pengikut yang banyak itu pasti di atas kebenaran, followers yang banyak pasti di atas kebenaran. Ya, maka saya sempat baca beberapa komentar-komentar netizen yang budiman, netizen plus 62. Saya sering membaca komentar-komentar. Ini siapa sih Ustadz Fulan ini? Tidak ada yang kenal. Ya, saya justru lebih kenal dengan Fulan yang sedang dia bela itu. Siapa Fulan ini? Nggak terkenal dia. Ya, saya lebih kenal dengan Fulan ini tadi. Terus kenapa?
Dari mana kau menjadikan terkenal atau tidak terkenal ini sebagai tolak ukur kebenaran? Pengikut yang banyak atau pengikut yang sedikit kau jadikan tolak ukur kebenaran? Ini semua kembali kepada al-adwaq, kembali kepada perasaan, hawa nafsu. Timbangannya itu timbangan yang gak jelas. Ya, maka penuntut ilmu timbangannya itu jelas. Ya, barometernya jelas dalam menghukumi sesuatu, bukan dengan perasaan.